kita akan masuk ke materi tentang survei, ya. Nah, kalau minggu lalu kita tuh belajar observasi. Itu kan observasi adalah satu metode pengumpulan data yang tidak ada komunikasi antara peneliti dengan yang diobservasi, yang diamati, dengan objek yang diteliti. Nah, kalau survei ini kebalikannya, survei itu merupakan pendekatan atau pengumpulan data primer yang menggunakan pendekatan komunikasi. Ada komunikasi antara peneliti dengan yang diteliti, ya. Nah, di sini disampaikan bahwa metode survei itu, ya, kita tahu semua survei itu berarti kita menanyakan kepada siapa yang akan kita survei, yang akan kita teliti, dan kita mencatat respons mereka, ya. Nah, bisa jadi survei itu dilakukan secara tertulis, ya. Bisa secara tertulis yang benar-benar yang hard print, ya, tapi bisa juga sekarang dengan teknologi bisa lewat online, bisa lewat internet, ya. Nah, orang yang mengisi survei, ya, kuesioner yang memberikan respon terhadap kuesioner kita namakan sebagai responden. Makanya disebut responden karena memberikan respon, ya, dan respon itulah yang kita catat gitu. Nah, survei tentu punya keunggulan dibandingkan dengan observasi, ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa baik observasi maupun survei itu masing-masing punya kelebihan masing-masing dan ada tujuan. Jadi kalau kita mengamati proses, mengamati perilaku itu lebih akurat kalau kita menggunakan observasi. Nah, kalau itu sesuatu yang sifatnya itu internal kayak persepsi, lalu minat, harapan, ya, tingkat kepuasan. Nah, itu kita kita bisa lakukan dengan metode survei, itu lebih akurat untuk menangkap, ya. Nah, keunggulan metode survei adalah survei ini memungkinkan kita sebagai peneliti mengumpulkan informasi dari banyak orang dari wilayah geografis yang sangat luas. Dan kelebihannya lagi adalah dalam waktu yang relatif singkat. Kalau pengamatan, ya, kalau kita melakukan pengamatan kayak Anda tadi teman-teman yang sudah sharing, ya, Anda harus datang kan ke supermarketnya, Anda harus datang ke kafenya, Anda harus datang ke minimarket, ya, harus datang ke tempat di mana Anda melakukan observasi. Ya, kalaupun misalnya lu bukan nggak harus datang gitu kan, bisa pakai CCTV, iya betul. Nah, tetapi ya hanya terbatas di satu sampling site saja, di satu tempat saja yang sedang diamati. Ya, tidak bisa sifatnya itu masif. Kalau misalnya kamu mau masif, ya kalau kamu hadir di sana berarti kamu harus traveling, misalnya tadi kayak Angela itu ke tempat wisata. Nah, ya udah kamu list aja berapa tempat wisata yang ada di Jawa Timur misalnya ada 70, ya. Ya kamu, kalau kamu memang mengharapkan kamu sebagai pengamatnya itu, penelitinya itu hadir di sana, ya berarti you have to travel to 70 different places gitu. Ya, dan itu butuh waktu yang lama kan. Biayanya juga besar. Ya, kalaupun kamu harus CCTV, misalnya pakai CCTV aja, Bu. Kita mengamatinya nggak perlu hadir di sana, jadi nggak perlu ada presence gitu. Ya, ya tetap kamu harus pasang atau kamu harus punya equipment, punya device sebanyak objek amatanmu gitu ya. Nah, tapi kalau survei itu salah satu keunggulannya, apalagi kalau surveinya ini misalnya lewat internet ya, surveinya ini online ya, kamu punya daftar nama siapa saja responden yang akan kamu berikan karena memenuhi kriteria, ya kamu tinggal blast itu email, udah orang-orang tahu semua gitu ya, yang mereka tertarik dan mau berpartisipasi mereka akan mengisi ya. Kalau misalnya itu surveinya dikirim lewat pos gitu ya, ya itu juga tetap sama, Mas, bisa menjangkau sangat luas gitu. Ya, nah itu salah satu keunggulan survei dibandingkan dengan observasi. Ya, nah keunggulan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman di dalam survei itu akan meminimalisir terjadinya bias. Kenapa? Karena setiap orang, setiap responden itu ditanya daftar pertanyaan yang sama. Jadi kalau Anda punya kuesioner isinya 20 pertanyaan, kamu nyebar ke 400 orang, nyebar ke misalnya berapa tuh 500 600 orang, ya pertanyaannya sama gitu loh. Nggak akan ada yang terlewat
oh ini sampai lupa, nggak saya tanyakan. Ya, jadi karena memang ya sudah didesain 20 pertanyaan. Nah, itu enaknya. Jadi pertanyaannya akan standar sama. Ya. Nah, kelebihan yang ketiga adalah di sini catatannya, kalau kita mengambil sampelnya itu appropriate itu artinya memang orang yang mengisi betul-betul adalah orang yang memenuhi syarat sesuai dengan apa namanya kriteria sampel kita, maka ya, dan diambilnya dengan cara yang apa namanya teknik sampling yang tepat ya. Nanti setelah UTS kita akan belajar tentang itu ya. Maka hasil dari survei tersebut teman-teman itu bisa mewakili populasi yang sangat besar ya. Jadi kalau seandainya ya gampangannya kita mau survei motivasi belajarnya mahasiswa UK Petra, ada 10.000 mahasiswa aktif. Ya, kita nggak perlu semuanya 10.000 itu. Ya kalau mau ya nggak apa-apa kan tinggal dikirim aja ke student email. Nanti tinggal dilihat ya response rate-nya berapa ya. Berapa persen dari 10.000 itu yang akan respon begitu. Itu kan response rate. Nah, tetapi kalau kita nggak mau seperti itu, ya toh, kita bisa melakukan sampling gitu. Ya udah Bu, saya samplingnya saya masuk ke fakultas-fakultas deh. Di Petra ada 7 fakultas. Nah, saya lihat saya proporsional aja. Bisnis dan ekonomi FBE itu berapa persen dari total populasi mahasiswanya. Ilkom berapa persen dan seterusnya. Ya, nah lalu kemudian diambil sampel secara proporsional berdasarkan masing-masing fakultas. Nah, di sini dibilang bahwa kalau kita tuh mengambil sampelnya itu sudah appropriate, tekniknya sudah appropriate, maka kita nggak perlu survei ke banyak semua populasi dengan yang terwakili oleh sampel itu saja, kita bisa menarik data itu dan kita bisa generalisir gitu untuk keseluruhan populasi. Ya, jadi ini keunggulannya survei, ya apa namanya yang utama. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis survei, tipe-tipe survei, ya. Jadi ini berdasarkan medianya ya teman-teman ya. Berdasarkan medianya ada yang namanya telepon survei, ya. Ada yang namanya personal survei, mail survei sama apa namanya electronic survei, ya. Sudah jelas dari medianya saja Anda sudah bisa menangkap gitu. Telepon survei ya common telepon berarti ya udah ngangkat telepon terus kemudian dibacakan pertanyaan-pertanyaannya, responden suruh menjawab, ya. Nah, yang apa namanya CATI ini ya CATI ini adalah Computer Assisted Telephone Interviewing. Ya kira-kira gambarnya akan seperti ini. Ya, nah ini jadi penelitinya melakukan apa namanya panggilan telepon ya, tapi dia langsung sudah di-assist di layar komputer tuh sudah ada langsung dia langsung ngisi gitu ya apa namanya jawaban apa namanya responden itu langsung diisi di space yang memang sesuai dengan jawaban mereka ya. Nah, itu adalah apa CATI atau CATI itu satu kombinasi antara komputer ya untuk merecord jawaban atau mencatat jawaban responden dan media untuk komunikasinya adalah lewat telepon ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah personal survei. Maksudnya apa? Personal survei. Kalau telepon survei kan kita nggak ada tatap muka ya, nggak ketemu gitu. Kalau personal survei namanya personal berarti ketemu sama orangnya in person gitu. Ya, bisa dibagi tiga. In home berarti ya itu datang ke rumah. Ya, saya nggak tahu ya apakah harusnya kayak sensus penduduk. Sensus penduduk pun sekarang juga sudah lewat online teman-teman ya. Ada juga petugas sensus yang saya pernah jadi petugas sensus. Saya tuh dulu waktu kuliah teman-teman saya pernah melamar jadi petugas sensus ekonomi, bukan sensus penduduk ya. Sensus ekonomi. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mendata perputaran bisnis, perputaran usaha, perputaran ekonomi di Indonesia. Ya, waktu itu karena saya tinggalnya di Surabaya Barat waktu itu sebelum saya menikah. Jadi saya ikut tim yang di Surabaya Barat. Kita di briefing dulu, ada pembekalan selama 1 minggu, nanti ngisi formnya. Itu zaman itu belum ada internet, belum ada teman-teman ya, belum ada yang ini, yang seperti KETI ini, yang KEPI ini ya, yang Computer Assisted Personal Interviewing. Jadi kita nggak pakai gadget, benar-benar itu lembaran kertas, benar-benar lembaran kertas yang kita harus isi masing-masing. Nah itu saya benar-benar ini personal survei yang in home. Itu pengalaman saya yang tidak akan terlupakan ya ya saya hitung-hitung sebenarnya ya HR-nya nggak seberapa sih, cuman saya pengen dapat pengalamannya aja ya.
Dan betul itu kita ngunjungin ke warung-warung, jadi yang di HR Muhammad itu didata ya, jadi setiap warung itu kita datengin, kita tanya ke mereka. Jadi ibu-ibu atau bapak penjual warungnya mereka nggak perlu ngisi, kita yang bacakan, mereka yang tinggal jawab aja dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner gitu. Nah itu bisa dikatakan in home karena kita mendatangi mereka ya secara individu dari rumah ke rumah. Ya, jadi kalau misalnya ke perumahan, kalau yang ada punya usaha ya udah kita masuk, kita ketok pintu, kita minta, kita jelaskan bahwa kita petugas survei dari pemerintah dan sebagainya. Ya. Biasanya mereka kooperatif sih, pengalaman saya mereka kooperatif karena ada juga yang nggak kooperatif karena takut ini larinya nanti ke pajak gitu. Kalau dulu kan ya mungkin 20 tahun yang lalu ya, orang itu masih takut gitu sama apa sih staf orang-orang dari pemerintahan gitulah, mesti dicurigai dulu gitu ya. Mungkin sekarang iya, tapi kayaknya sekarang dengan era transparansi harusnya lebih berkurang. Nah, itu yang in home ya. Yang kedua adalah yang mall intercept. Dikatakan mall intercept karena apa? Karena memang biasanya survei ini dilakukan di mall atau di pusat-pusat keramaian, di pusat-pusat di public places ya, di tempat-tempat umum. Ya sama didatengin gitu ya, teman-teman mungkin pernah didatengin sama, bukan yang jualan ini ya, apa yang nawarin kartu kredit atau apa, bukan ya, ini benar-benar survei nih gitu ya, mungkin survei dilakukan misalnya Kementerian Kesehatan gitu ya, ada petugas yang diturunkan ke taman-taman kota gitu menilai bagaimana apa masyarakat itu menjalankan protokol kesehatan. Nah itu termasuk personal survei yang mall intercept ya, jadi tidak harus di mall tapi di public places. Nah, ini yang KEPI itu pakai tadi sama dengan telepon, tapi kalau yang ini jadi bawa gadget, bawa iPad, bawa notebook, gitu-gitulah. Jadi langsung di record di di tempat ya. Yang ketiga adalah medianya lewat surat. Nah, ini mungkin kalau zaman sekarang ya hampir mungkin tinggal sedikit yang melakukan ini ya. Jadi betul-betul respondennya itu dikirimin kuesionernya dikirim lewat pos ya, terus dikasih perangko balasan atau sudah yang paid stamp ya, jadi tinggal mengembalikan aja ya, atau mail panel itu artinya perusahaan sudah punya database. Jadi misalnya kayak Matahari gitu, department store, mereka tuh punya database. Misalnya mereka punya 10.000 members gitu. Nah, mereka kemudian lihat kan dari data analytics-nya mereka baca, ini siapa yang transaksi paling tinggi gitu. Ya, dilihat per zona gitu ya. Misalnya kalau Surabaya kan dibagi 5. Oke, yang barat utara ini siapa saja? Dipilih misalnya 300 atau 500 members yang transaksi selama 6 bulan terakhir paling tinggi. Nah, di situ kemudian langsung dikirimin tuh surat isinya kuesioner. Disuruh merespon ya. Nah, ini sekali lagi mungkin sudah akan amat jarang karena biayanya sangat mahal ya. Kan butuh perangko ya, jasa bayar jasa untuk dari pos ya, itu mahal sekali. Nah, semuanya ini kayaknya sekarang hampir semuanya tergantikan oleh elektronik. Ya, dengan elektronik survei berarti kita memanfaatkan media online, media internet untuk menyebarkan survei kita. Ada 2 di situ, email sama internet atau online. Bedanya apa? Kalau email itu berarti kita sudah punya listnya, resipiennya kita udah punya. Ya, jadi misalnya kayak saya sering melakukan penyebaran kuesioner saya, penelitian saya itu lewat email. Ya siapa yang jadi target saya? Ya sering-seringnya adalah dosen-dosen Petra dan karyawan. Saya tinggal langsung blast aja ke milis PCU gitu ya, pcu@petra.ac.id, ada 400 lebih karyawan Petra. Ya udah nanti saya lihat aja berapa respons yang merespon terhadap undangan survei saya. Ya tentu saya blast itu ke semua milis pegawai Petra karena saya tahu mereka memenuhi kriteria gitu ya. Jadi mungkin yang tidak terlalu spesifik gitu sampelnya ya. Nah, saya tanya kepada Anda, kira-kira tebakan respons rate-nya kira-kira berapa? Kalau saya nyebar ke kalau saya nyebar lewat email gitu ya misalnya ya, katakanlah ke 400 orang gitu. Kira-kira yang balik berapa banyak teman-teman? Bisa tebak nggak? Ada yang mau tebak? Nah, Guessing berapa?
Berapa persen? Setengahnya, Bu. Setengahnya ya, berarti 50% ya berarti ya. Nah, setengah itu berarti 200 orang ya, Peter ya? 200, ya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Cuman Peter tok? Ada? Berapa banyak? Yuk. Angel, kamu nebak berapa, Angel? 30 aja, Bu. 30%. Iya. Oke, 30% berarti berapa? 120 ya? Oke, tebakan Anda berdua salah semua. Ya. Yang sering terjadi itu saya cuma dapat 10-20%. Ini wis wapi soro sungguhan. Ini pengalaman saya ya. Berkali-kali saya apa namanya, loh Bu, tapi kan ini dosen sama karyawan. Iya, tidak masalah occupation mereka apa gitu. Tapi ya itulah itu apa? Tidak hanya di kasus di karena ini Petra bukan, tapi di textbook kalian kalau kalian baca ya di buku Metten apa namanya, memang response rate kamu bisa dapat 10-20% karena sifatnya itu kan kamu blast gitu kan. Kamu tidak personalize, kamu chat apa japri atau DM gitu ya, itu mungkin kemungkinan untuk karena sungkan sama kita ya, apalagi kalau kenal ya, itu kan lebih besar. Jadi mereka akhirnya willing to participate gitu. Tapi kalau kamu sistemnya blast, apakah itu kamu blastnya lewat email, apalagi kalau blastnya itu di wall kamu, blastnya itu di yes, kamu tinggal apa namanya di apa kalau Facebook kan berarti di wall, kalau di Instagram itu berarti kamu ya kamu posting gitu aja di story atau di feed kamu, ya orang malah tidak ada apa, tidak ada bonding, tidak ada attachment, tidak ada keharusan yang membuat why should I participate gitu kan. Hanya orang-orang yang betul-betul concern saja, yang betul-betul apa namanya mungkin dekat sama kita ya karena memang sistemnya meskipun di blast tapi karena wiki koncoku rek tak bantunya gitu. Nah, itu saya 10-20%. Coba Peter sama Angela ya. Jadi tebakan kalian, ini tadi Peter, wah kalau sampai dapat 50% itu sudah surak-surak hore saya ya. Jadi nggak perlu lagi cari lagi, nggak perlu lagi DM lagi, sampai chatting apa personal chat lagi, nggak perlu seperti itu. Ya, jadi itu susahnya. Nah, beda kalau kemudian apa namanya tadi ya, kalau kamu chat satu-satu ke teman. Makanya saya kalau bimbingan skripsi sama anak-anak apa namanya S1 saya bilang tidak boleh link survei kalian itu kalau kamu online itu jangan di-blast gitu aja. Ya tadi orang nggak akan punya apa satu kewajiban kenapa saya harus partisipasi. Ya, yang sudah di-chat japri aja kadang-kadang nggak peduli kok gitu kan karena ya saya nggak merasa butuh ya. Nah, ya ini saya sharing aja teman-teman karena saya tuh ya karena memang aktif meneliti ya dan saya sudah pernah merasakan bagaimana dikacangin gitu ya, bagaimana susahnya mencari responden ya, ya mungkin Anda belum ngalamin itu ya. Makanya saya kemudian belajar bahwa iya ya, kalau mencari responden itu susah. Dapetin satu responden yang betul-betul sesuai kriteria sampel dan menjawab dengan lengkap ya. Tidak harus benar ya, benar salah itu kan tergantung kondisinya kan mengisi ya. Tidak ada rumus benar dan salah kalau ngisi survei itu. Itu bagi saya sangat berharga. Oleh karena itu kemudian saya belajar untuk menghargai siapapun yang melakukan survei. Hampir saya kalau saya ini ya saya usahakan saya selalu penuhi apa namanya semua survei yang saya diundang untuk participate kecuali kalau saya memang nggak eligible ya. Saya merasa misalnya setelah membeli rumah dalam 1 tahun terakhir gitu saya nggak ngisi itu misalnya itu surveinya tentang kepuasan pembelian rumah ya saya nggak akan isi, saya bilang sorry saya nggak eligible gitu ya. Nah itu saya berusaha sedemikian rupa, kenapa, karena saya tahu betapa tidak mudahnya mencari responden yang pas ya untuk survei. Jadi ya ini kamu mungkin sekarang belum ngalami. Nanti kalau sudah ngalami baru kita tuh kalau sudah ngalami udah kecentok kita baru akan bisa belajar lebih menghargai ya. Biasanya kita begitu. Oke. Nah, ini tadi yang Katie. Nah, ini yang online survei ya lewat Google Form sekarang banyak sekali platformnya, ada Google Form, ada Qualtrics, ada ini ya Survei Monkey, macam-macam ya. Kalau yang Google Form kan memang yang tidak berbayar ya. Nah, karena tidak berbayar, jadi fitur-fiturnya juga tidak selengkap
platform yang berbayar. SurveyMonkey itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar ya sama limited gitu, apa fitur yang bisa kita manfaatkan ya. Kalau yang berbayar ya tentu kita lebih punya akses untuk apa olah data untuk ini dan sebagainya ya. Nah itu, nah sekarang apa namanya kita lihat gitu ya. Ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas survei. Ya, ternyata nggak cuman sebuah survei yang bagus itu, ya toh, tidak hanya, saya kok nggak bisa ini toh, nah, tidak hanya apa tergantung dari penelitinya. Ya, sehebat-hebatnya penelitinya, ya toh, nah itu juga ada ternyata ada faktor lain. Gitu. Nah sekarang mari kita lihat ya, teman-teman ini saya bedakan antara peneliti dengan surveyor. Bisa jadi surveyor adalah si penelitinya. Jadi contoh misalnya saya nih sebagai peneliti ya. Nah, saya melakukan survei, saya sebarkan sendiri. Misalnya saya nyanggung di supermarket misalnya. Ya udah saya, berarti saya as a researcher dan as a surveyor. Tapi kalau kemudian saya saya yang jadi penelitinya, tapi untuk kumpul data, cari responden di lapangan itu saya hire petugas survei lapangan. Itu namanya saya hire surveyor. Jadi in this case apa namanya ada role sebagai peneliti, ada role sebagai surveyor. Jadi kamu jangan bingung ya. Namanya surveyor berarti orang yang melakukan survei di lapangan. Nah, kualitas survei pasti yang pertama pasti akan tergantung dari siapa penelitinya, siapa surveyornya. Kalau di apa namanya perhotelan itu kami saya udah pernah cerita ya, kita tuh terlibat di JPCA. Ini adalah Jawa Pos Culinary Award. Jadi teman-teman yang apa namanya mungkin tahu ya pernah dengar event ini event penghargaan untuk restoran-restoran ya untuk kuliner di Surabaya, Sidoarjo dan Malang yang digagas sama Jawa Pos. Nah, itu award itu diberikan berdasarkan berbasis penelitian gitu. Dan kita Perhotelan Petra itu kita jadi apa namanya istilahnya itu chief project untuk penelitiannya ini gitu. Jadi penilaian itu benar-benar didasarkan dari hasil survei yang dilakukan, dikepalai, dikoordinir oleh tim dari Perhotelan UK Petra. Jadi kita boleh berbangga ya untuk itu. Nah, kita tuh bisa surveinya bisa ke, hang on ya, kalau saya nggak salah itu misalnya yang JPCA 2017-18 itu bisa sampai ke lebih dari 50 brands ya. Jadi 50 merek, bisa lebih dari apa namanya ke 50 restoran gitulah kira-kira ya. Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Nah, itu nggak mungkin kami dosen-dosen yang terjun ke lapangan. Kami hire sampai 20 surveyor mahasiswa ya. Ini dapat KP, dapat HR gitu-gitu ya dari Jawa Pos ya. Dapat HR, dapat KP, nah dapat pengalaman riset, olah data. Ini pokoknya pengalaman yang sangat berharga deh. Jadi surveyornya JPCA itu selalu dinanti-nanti sama mahasiswa perhotelan ya. Nah, ya kita lakukan briefing. Jadi diajarin, oke ya, ditunjukin gitu. Ini kuesionernya. Jadi kita lewat Google Online ya, semua lewat Google Online. Anak-anak itu harus bawa iPad, apa namanya kalau nggak ada saling pinjem, kalau nggak ada apa namanya ada dosen yang minjemin juga. Jadi pokoknya pakai yang KP tadi, computer assisted apa namanya personal survey tadi. Nah, lalu dibukakan, kita briefing gitu. Ini nanti pertanyaannya yang tahap 1. Pertanyaannya ada sekian nomor gitu ya. Nah, ini nanti jawabannya kalau ini nanti diarahkan ke nomor yang ini gitu, dan seterusnya. Jadi benar-benar kita briefing supaya surveyor itu paham karena mereka lah yang ada di lapangan gitu. Ya. Kalau mereka nggak paham terus kemudian ditanya responden, mereka ngawur ya surveinya nanti bisa kacau ya, kualitasnya jadi terganggu nanti. Jadi ini ya, peneliti surveyor itu menentukan keterampilan melaksanakan wawancara atau melakukan survei, memberikan rasa aman, tidak mengintimidasi, itu sangat penting. Yang kedua tentu kualitas survei tergantung isi pertanyaannya, apa isi kuesionernya. Ya, jangan sampai kita menanyakan hal-hal yang sensitif, yang sukar untuk ditanyakan. Nanti kita akan lihat ya, gimana caranya mendesain kuesioner yang baik ya. Lalu yang ketiga tergantung dari respondennya. Ya, jadi, nah kalau kamu menelitinya adalah kepada responden yang misalnya nih, mohon maaf, tingkat pendidikannya tidak seberapa tinggi, ya. Nah, kamu juga jangan pakai bahasa yang melip-melip gitu ya, pakai jargon-jargon yang wah biar kamu kelihatan keren. Percuma mereka nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ngisinya malah ngawur gitu kan. Jadi kemampuan responden untuk menangkap apa namanya pertanyaan ya. Nah,
Kalau terlalu muda juga apa namanya, mereka ya biasanya malah, makanya kan nggak ada responden yang umurnya 12 tahun atau 10 tahun gitu suruh ngisi kuesioner, ya mereka pasti banyak tanya sama orang yang lebih dewasa. Nah, itu menentukan kualitas survei. Nah, yang keempat adalah situasi. Ya. Dalam hal ini adalah waktu, tempat, kehadiran orang lain ya. Nah, ini sering banget ya. Nanti di tengah-tengah gitu baru ngisi, terus kalau apalagi nih sama papa mama sama anak gitu. Mamanya lagi ngisi gitu ya, papanya nunggu, anaknya udah nggak sabar, pingin main, rewel, cranky, akhirnya, aduh maaf ya, nggak bisa ngisi sampai selesai gitu. Ya udah mau nggak mau ya, apalagi bagian-bagian terakhir itu pertanyaan-pertanyaan yang utama, variabel-variabel yang kita pengen ukur, ya sudah, ya ini nggak bisa diolah, ya kita harus drop gitu. Cari lagi responden yang lain. Jadi apa kehadiran orang lain, lalu waktu yang buru-buru ya. Nah, itu juga bisa apa namanya? Mungkin karena kondisi apa nih sedang makan atau misalnya kalau sedang makan ya jangan ya. Setelah makan pun mungkin mereka buru-buru mau pergi ke tempat lain. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas survei kita. Jadi mereka ngisinya juga juga apa namanya? Bisa jadi nggak konsen, nggak fokus, jadi rada asal gitu ya. Jadi memang ya ini tantangannya. Kalau kita mau betul-betul apa ya jaga kualitas survei kita, itu sebenarnya yang ya tidak mudah sebenarnya, harus banyak 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 hal yang harus dikontrol ya. Nah, kalau kemudian kita ignoring 4 aspek tadi teman-teman, maka besar kemungkinan akan terjadi error dalam survei. Ya, nah error ini dapat dibedakan jadi 3 macam. Sumber error itu ada 3 macam. Ya, jadi sumber yang pertama itu adalah apa namanya dari interviewernya sendiri. Ya, itu sumber errornya. Ya, nah, bisa jadi dari si peneliti ini pertama adalah dari data entry errornya. Mungkin dia udah capek. Ini kalau kita pakai online, pakai Google Form, mungkin data entry error akan bisa dikurangi ya. Tapi kalau misalnya kita ngisinya manual, tadi ya karena masih fotokopian semua, nah ini bisa jadi karena fatigue, karena udah lelah, nah itu bisa jadi terjadi data entry error. Maunya jenis kelamin di entry 1, nah entry-nya jadi ngantuk, entry-nya jadi 11. Ya, itu bisa. Nanti itu akan datanya jadi loh, kok bisa ya ada jenis kelamin 11, nah, padahal itu sebenarnya karena data entry error ya. Lalu sampling error. Nah, ini sampling error berarti kita sebagai peneliti, kita terus pokoknya kuabeh orang, Bu. Kita nggak lihat itu memenuhi sebagai kriteria sampel atau enggak. Ya, jadi kayak tadi contoh saya misalnya, saya tuh nggak pernah beli rumah dalam 1 tahun terakhir, tapi ya wis lah ini mumpung karena ini kejar target untuk dapetin responden, wes sembarang wis pokoknya kamu ngisi. Ya itu bisa, itu namanya sampling error. Orang yang tidak tepat mengisi tapi kemudian disuruh ngisi gitu, ya. Nah, berarti kan kesalahan sampel ya. Nanti terus jawabnya ngawur gitu ya. Saya kira-kira gitu, pokoknya ya lah, yang penting ngisi. Nah, itu bisa tuh sangat 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 akan bisa mengganggu data kita. Yang ketiga berikutnya dari interviewer ini kesalahan yang disebabkan oleh peneliti itu ada proses error. Bisa jadi interview inconsistency gitu ya. Jadi kita sendiri apa namanya, misalnya respondennya misalnya ya nawar gitu. Ini boleh dikosongin nggak? Oh ya boleh gitu. Padahal sebenarnya kan nggak boleh. Nah, itu kalau kalau kita tidak melakukan briefing misalnya dengan surveyornya, ya ya amblas, ada data yang tidak terisi gitu kan, data yang tidak lengkap gitu ya. Itu akan mengganggu analisa kita gitu. Lalu nah bisa jadi data atau survei falsification. Jadi di otak-atik angkanya dimanipulasi gitu ya. Kelihatan bahwa waduh, jawabannya kok ngarahnya kok negatif semua ya. Waduh, ini nanti dia takut gitu sebagai surveyor kok dapetin responden kok kebetulan yang jawabannya jelek-jelek gini. Nah, karena takut kemudian di otak-atik. Nah, itu nggak boleh ya. Itu kesalahan siapa yang bisa ngotak-ngatik? Kan interviewernya, penelitinya yang bisa ngotak-ngatik ya. Ini error ya. Lalu physical present bias ya. Biasanya ini banyak teman-teman kalau di perhotelan ya, survei ke hotel, ke karyawan. Nah, itu kan enggak boleh ya langsung ketemu ya sama karyawannya. Biasanya anak-anak itu kakak-kakak kelasmu itu titip ke HRD-nya. Nanti HRD-nya yang akan mendistribusikan ke karyawan hotel. Ya, ya sebenarnya enak, ada enaknya kan kamu sebagai peneliti kamu nggak perlu nyanggong di hotel kan, nggak perlu apa nungguin shiftnya karyawan yang ini, nanti masuknya ada yang masuk malam, kamu harus nungguin kan, nggak perlu gitu. Nah tapi kelemahannya adalah we as the researcher we are not there, gitu. Kita nggak ada di sana.
Nah, jadi artinya kalau pada saat nanti ngisi kemudian ada pertanyaan, ya kita nggak bisa menjelaskan. Ya mereka akhirnya ngisinya bisa jadi dikosongin atau ngisinya ngawur gitu ya. Nah, itu error yang bisa terjadi. Lalu interview environment, jadi lingkungan yang mungkin apa ya tidak tidak pas ya. Lalu influencing behaviors, kita mengintimidasi, kita menggiring jawaban responden, wis kon jawaban sing api-api ae misalnya, itu nggak boleh ya. Ya itu jadi makanya kenapa tadi di slide sebelumnya interviewer atau researcher atau surveyornya itu harus betul-betul di briefing ya, supaya mereka paham. Nah, yang ketiga, error ketiga adalah error kedua ya dari measurement question-nya, dari pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ini bicara tentang validitas, teman-teman ya. Validitas itu kamu mengukur apa yang ingin kamu ukur gitu. Kalau kamu mau mengukur tentang image, ya tentang brand image, ya berarti pastikan pertanyaan-pertanyaanmu itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau indikator-indikator brand image gitu. Ya, kamu mau ngukur brand image, kamu pengen tahu brand image-nya Cafe X gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaanmu itu mengukur loyalitas, dulu nggak match sih. Ya, itu pasti error, pasti. Ini berarti errornya sumbernya dari survei questions-nya. Ya. Nah, lalu yang ketiga sumber error adalah dari partisipannya. Ya bisa jadi mereka nggak ngerti, yaitu tadi karena mungkin tidak knowledge-nya nggak sampai sana, ya. Lalu mereka salah mempersepsikan, mereka salah membaca petunjuk pengisian misalnya. Lalu mereka tuh nggak paham iki apa sih yang ditanyain gitu kan. Itu kemudian incomplete participation tadi yang tiba-tiba ditinggal ya, nggak diisi lengkap. Lalu mereka yang nggak mau, ya, non response effort error itu artinya mereka tidak bersedia untuk kita undang, kita ajak, tapi mereka nggak mau. Itu refusal participation, ya. Oke, nah sekarang berikutnya adalah gimana caranya kita mengembangkan kuesioner, gitu ya. Nah ini teman-teman jangan sampai keliru ya. Bedanya kuesioner ya dengan survei, ya. Kalau metodenya itu survei, ya. Kalau alat surveinya, alat survei itu adalah kuesioner. Jadi nggak ada ya ceritanya metode penelitian saya adalah kuesioner, nggak ada. Ya, metode itu adalah teknik, ya cara. Jadi cara kamu mengumpulkan data ini metode PDB ya, pengumpulan data primernya. Metodenya seperti apa? Caranya gimana? Oh, caranya dengan survei. Oh, caranya dengan observasi kalau itu minggu lalu. Itu metode. Ya. Oke, kamu survei kan? Berarti ada komunikasi ya. Nah, alat untuk surveimu apa? Instrumennya apa? Oh, instrumennya saya pakai kuesioner. Ya. Jadi ya, instrumen digunakan untuk mengumpulkan data survei adalah kuesioner. Ya, kuesioner itu kumpulan pertanyaan yang formal. Ada dua cara pengisian kuesioner. Yang pertama researcher administered. Nah, ini berarti artinya researchernya mendampingi seperti ada di foto itu, ya. Jadi tetap boleh saja responden yang mengisi, tapi peneliti ada di sana. Just in case there are any questions from the respondents, ya we are able to explain gitu, ya. Nah, atau bisa jadi yang seperti tadi saya sebagai petugas sensus ekonomi, ya saya tinggal bacain pertanyaannya, saya yang ngisi, mereka tinggal jawab. Ya, itu researcher administered. Ya, tentu kelebihannya ya enak ya, langsung ada komunikasi, langsung kalau nggak jelas langsung ditanyakan, kita bisa langsung mengklarifikasi dan sebagainya. Yang kedua itu adalah self administered. Jadi ini ngisi sendiri tanpa kehadiran si peneliti. Yang tadi saya cerita dititipkan di HRD misalnya gitu ya. Itu self administered, ya. Tentu tantangannya akan berbeda. Yang self administered harus jelas sekali instruksinya ya, itu harus jelas banget. Ya. Makanya kadang-kadang survei itu kan ada yang ngasih souvenir, bersedia nggak emailnya ditulis, karena nanti kita akan undi, nanti 5 yang beruntung. Nah kemarin kan kamu ngisi angket itu kan begitu ya, angket evaluasi dosen ya. Jadi siapa yang beruntung nanti dapat hadiah, nah kayak gitu-gitu ya.